Halo anak-anakku kelas 8. Berjumpa lagi bersama saya Edo. Seperti biasanya saya akan membuat video pembelajaran untuk membantu kalian dalam memahami pelajaran agama Katolik. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang pribadi Yesus. Itu ada Yesus pemenuhan janji Allah dan kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Dan kali ini saya khusus membahas tentang bab 2, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan di bagian A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Untuk dapat memahami pelajaran ini lebih dalam, saya akan memancing kalian untuk berpikir bahwa kenapa kerajaan Allah itu adalah pokok pewartaan Yesus. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu sebagai pokok dasar kan kedatangan Yesus ke dunia, mari kita bersama-sama simak video ini dari awal sampai akhir. Paham atau pengertian kerajaan Allah tidak begitu saja muncul pada zaman Yesus, melainkan paham atau pengertian kerajaan Allah ini muncul sudah sejak dalam perjanjian lama atau muncul sejak dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh adalah raja, dan raja yang disebut oleh bangsa Israel dalam arti Allah adalah raja yang sangat kuat di antara semua raja-raja. Kekuatan dan kekuasaan Allah ini dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, dari situlah bangsa Israel selalu mengatakan bahwa Yahweh kami atau Allah kami adalah Allah yang kuat, Allah yang adil, Allah yang berdaulat, Allah yang baik. Untuk itu, tidak ada seorang raja yang di dunia ini dipercaya oleh bangsa Israel selain dari Allah pada saat itu. Namun, karena bangsa Israel sering tidak setia dengan Allah dan menjauhkan diri dari Allah, mereka dibantai atau ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain, Allah tidak bisa mencampur urusan atau Allah tidak menolong mereka karena mereka sudah menjauh dari Allah. Nah, bagaimana pahaman kerajaan Allah ini pada saat Yesus hidup di lingkup bangsa Israel? Yesus menegakkan pola pikir bangsa Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel jika mereka tidak setia. Tetapi pahaman Yesus dan pandangan Yesus yang diberikan kepada bangsa Israel tidak diterima begitu saja oleh bangsa Israel. Nah, dengan adanya ide-ide atau gagasan-gagasan brilian atau gagasan-gagasan pintar orang-orang Yahudi, sehingga mereka memberikan pengertian tentang kerajaan Allah itu menurut pandangan mereka masing-masing. Pertama,
kerajaan Allah yang bersifat politis. Kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis atau religius. Nah, pandangan-pandangan kerajaan Allah inilah yang sering muncul pada zaman Yesus, sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat panjang antara mereka dengan Yesus. Untuk lebih memahami pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, mari kita bersama-sama memahami dulu pandangan-pandangan kerajaan Allah dari bangsa-bangsa Yahudi saat itu. Pertama, kerajaan Allah bersifat politis. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas rakyat. Kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan di langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Inilah pokok pemahaman kerajaan Allah yang muncul pada saat zaman Yesus dari orang-orang Farisi dan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Tema pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah ialah waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Markus bab 1 ayat 15. Kerajaan Allah yaitu Allah yang datang sebagai raja sudah dekat. Ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Walaupun pewartaan kerajaan Allah sudah ada sebelum Yesus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam agama Yahudi, bagi Yesus, pewartaan kerajaan Allah mempunyai arti yang khusus. Kerajaan Allah paling pokok dalam sabda dan karya Yesus. Pewartaan kerajaan adalah pewartaan kerahiman Allah dan karena itu merupakan pewartaan pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan atau untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Maka sabda Yesus tertuju kepada orang yang menderita. Dan di dalam diri Yesus, kerajaan Allah telah datang. Mari kita bersama memahami
kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu.
mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, setelah kita mendengar dan mendalami bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 32, kita dapat menyimpulkan bahwa pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sangat berbeda jauh dengan pahaman orang-orang Yahudi pada masa itu. Seperti di awal video ini, saya sudah menjelaskan ada 3 pahaman orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Yang pertama, mereka berpahaman bahwa kerajaan Allah itu bersifat politis. Jika Allah hadir sebagai seorang tokoh yang gagah berani atau tokoh politik yang gagah berani melawan bangsa-bangsa Yahudi saat itu. Lalu yang kedua, pahaman tentang kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Maksudnya, pahaman itu mau menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu bisa hadir dan bisa damai di dunia jika Allah hadir di dunia dengan mengguncangkan bumi. Artinya, Allah hadir dengan kekuatan yang sangat dahsyat untuk dapat menundukkan atau mengalahkan bangsa Romawi saat itu. Dan pahaman yang ketiga adalah pahaman kerajaan Allah yang bersifat yuridis dan religius, yang artinya sekarang Allah sudah meraja kita secara hukum, dan pada akhir zaman Allah akan menghakimi kita sebagai raja. Nah, ketiga pahaman ini sangat berbeda jauh dengan pahaman kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ciri khas pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah Allah yang datang sebagai raja menyelamatkan manusia dari dosa, atau kerajaan Allah itu hadir di dunia karena belas kasih Allah terhadap manusia. Di bab sebelumnya kita sudah menjelaskan kenapa Allah mau membebaskan manusia. Itu kita sudah menjawab bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Manusia adalah ciptaan secitra dengan Allah dan sebagainya. Nah, pada bagian ini kita sudah memahami bahwa Allah itu benar-benar ingin menyelamatkan manusia. Untuk itu kalian harus percaya. Nah, jika kalian ingin menjadi warga Allah, berbuatlah sesuai yang diperintahkan Yesus pada Injil Matius tentang sabda-sabda bahagia. Mungkin sekian saja video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga dapat membantu kalian dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Jaga kesehatan baik-baik. Berdoa kepada Tuhan supaya virus corona cepat berakhir dari dunia ini. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.
Yesus.